Hai Debril, ketemu lagi di Macan Mawaru Channel. Dalam video kali ini, Macan akan membagi tips bagaimana cara mengatur keuangan. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dan tekan tombol likes-nya ya. Selamat menonton! Membangun rumah tangga itu sulit. Astaga. Kita ulang lagi ya. Membangun rumah tangga itu sulit. Gak bisa cuma modal cinta saja. Selain kesiapan fisik dan mental, Debril juga harus punya penghasilan yang stabil. Nominalnya nggak harus saklek kok, tapi setidaknya cukup untuk menghidupi rumah tangga. Cara mengatur keuangan rumah tangga menjadi sebuah tantangan tersendiri, tapi bisa disiasati loh jika Debril mau saling terbuka. Serta tidak boleh ada turut campur orang lain loh. Selain pemasukan, Debril juga harus membicarakan pengeluaran rutin hingga besaran utang yang sedang ditanggung, agar pembagian keuangan rumah tangga nantinya bisa sesuai dengan posnya. Melalui ulasan ini, Debril bisa belajar mengatur keuangan rumah tangga dari nol. Yuk kita simak videonya, semoga bermanfaat ya. Setelah Debril jumlahin seluruh pendapatan, wajib tuh buat pos anggaran yang tepat. Tapi buat Debril yang masih baru nikah, mungkin bingung ya berapa nominal uang yang mestinya kalian keluarin untuk masing-masing pos anggaran tersebut. Nah, Macan mau ngasih gambaran nih presentasi untuk ngatur keuangan keluarga Debril yang Macan anjurin. Dengerin satu-satu ya. Banyak yang nggak sadar bahwa untuk mendapatkan keuangan keluarga yang ideal, kita harus nyisihin sebagian pendapatan untuk kebutuhan sosial atau berakal. Selain dapat membantu sesama, memiliki anggaran pada pos ini juga dapat meringankan beban batin dan membuat diri menjadi lebih bersyukur loh. Kalau Macan, nyisihin sekitar 3% ya dari total pendapatan Macan. Idealnya, dana darurat yang kalian kumpulkan setelah berumah tangga ialah 12 kali pendapatan. Tapi, besaran nominal yang Debril anggarkan setiap bulan boleh disesuaikan dengan kemampuan finansialmu. Kalau Macan, menyisihkan 7% ya dari total pendapatan. Selain dana darurat, sisihkan juga ya pendapatan kalian untuk diinvestasikan, bisa melalui emas, reksadana, ataupun saham. Nantinya, hasil investasi ini dapat Debril gunakan loh sebagai dana pendidikan anak maupun dana pensiun. Nah, Macan nyisihin 20% nih dari total pendapatan untuk investasi. Salah satu indikator keuangan rumah tangga yang baik adalah jumlah hutang tidak lebih dari 30% penghasilan utama loh. Hitungan ini udah termasuk cicilan KPR maupun kartu kredit bulanan ya. Utang sebenarnya boleh aja, asal nggak lebih dari rasio itu ya. Kalau lebih, bisa-bisa uang bulananmu malah habis untuk bayar utang aja. Nah, kalau Macan sih, nganggarin 20% ya. Kalian harus nandain tanggal ya, kapan kalian harus belanja bulanan, bayar tagihan seperti listrik, internet, TV kabel, hingga uang sekolah anak. Biasakan untuk melunasinya di awal bulan, biar nggak nunggak atau malah nambah dendanya. Kembali lagi, kalau ternyata biaya tagihan ini lebih dari 30% pendapatanmu, baiknya pikirin lagi deh, atau berhenti berlangganan yang nggak perlu, seperti TV kabel. Daripada habis uangnya untuk bayar langganan yang nggak jelas, mending alokasikan dana kan untuk dana darurat atau investasi. Jangan lupa ya untuk memisahkan biaya transportasi kita ke tempat kerja atau usaha. Oh iya, kita juga harus cermat tuh
untuk memilih apakah naik kendaraan pribadi seperti mobil atau motor atau kendaraan umum. Kita harus estimasi tidak hanya biaya, tapi waktu tempuh dan fleksibilitasnya. Terkhusus untuk kendaraan pribadi, bukan hanya bensin ya, tapi juga parkir atau tol. Nah, kalau Macan sih mengalokasikan 10% aja loh untuk transportasi. Kalau kebutuhan pokok dan yang penting-penting lainnya sudah terpenuhi, maka sisa uang yang ada bisa dipakai untuk hiburan atau rekreasi. Untuk rekreasi ini, Macan mengalokasikan 5% dari total pendapatan. Nah, setelah kalian mendengar alokasi biaya sebelumnya, kalian harus bisa bedain mana yang kebutuhan atau sekedar keinginan. Karena pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat, dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Sayangnya, karena kita sering tidak menyadari barang mana aja yang kita butuhin, justru keinginan kita yang kita utamakan. Akhirnya, dompet kita udah boncos aja di awal bulan. Memberikan hutang kepada orang lain berisiko akan hilangnya uang kita. Jadi, Macan menyarankan kepada Debril untuk menghindari memberikan hutang kepada orang lain. Lebih baik menolak di awal daripada menjadi masalah kemudian. Debril juga harus memiliki catatan atas seluruh pengeluaran bulanan ya. Hal tersebut berguna untuk mengevaluasi seberapa efektif Debril dalam mengelola keuangan keluarga. Syukurnya kalau misal masih ada uang sisa di akhir bulan. Demikian video dari Macan. Terima kasih kepada Debril yang udah nonton sampai akhir. See you. Bye-bye semuanya. Dadah. Dadah.